The Citizens tumbang 1-2, usai kena comeback Brighton. Brighton dan Hove Albion mengalahkan Manchester City 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Sempat tertinggal lebih dulu, The Seagulls akhirnya bisa membalikkan keadaan di babak kedua. Bertanding di American Express Community Stadium, Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025, gol Erling Haaland di menit ke-34 membawa City unggul. Namun, penalti James Milner di menit ke-67 dan tembakan Brajan Gruda di menit ke-89, memastikan comeback untuk kemenangan tuan rumah. Dengan hasil ini, Brighton naik ke urutan 10 klasemen sementara dengan 4 poin dari 3 laga, sedangkan City turun ke posisi 12 dengan 3 poin. City mendapat peluang pertama melalui tembakan Haaland pada menit ke-9, namun bisa diamankan kiper Brighton, Bart Verbruggen. Brighton balas mengancam di menit ke-19, tetapi tembakan jarak jauh Kaoru Mitoma ditepis kiper City, James Trafford. Haaland melakukan percobaan serupa ke gawang Brighton pada menit ke-24, namun melenceng ke sisi kanan. Ia juga nyaris mencetak gol di menit ke-25, tetapi sundulannya dihalau Verbruggen. Tekanan City akhirnya membuahkan hasil di menit ke-34, Haaland meneruskan umpan terobosan Marmoush dengan tembakan jarak dekat ke gawang Brighton tanpa mampu dihalau Verbruggen. Rodri berupaya menambah keunggulan City, namun tembakan gelandang Spanyol itu dari luar kotak penalti melenceng dari sasaran, dan skor 1-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, City kembali mendapat peluang lewat Oscar Bob di menit ke-60, namun tembakannya gagal mengarah ke gawang. Yakuba Minte hampir saja menyamakan skor di menit ke-62, andai tembakan kaki kirinya tak ditepis Trafford. Brighton akhirnya berhasil membobol gawang City di menit ke-67. Handball dari Matheus Nunes membuat wasit menunjuk titik putih. Milner yang maju sebagai penendang, sukses mengecoh Trafford yang salah menebak arah bola. Kemudian Brighton kian bersemangat usai gol itu, Georginio Rutter melepaskan tembakan di menit ke-81, namun diamankan Trafford. Trafford kembali melakukan penyelamatan di menit ke-88, usai menepis tembakan Jan Paul van Hecke, meskipun akhirnya bobol di menit ke-89. Kaoru Mitoma mengirim umpan terobosan kepada Gruda, yang kemudian mengecoh Ryan Ait-Nouri sebelum melepaskan tembakan yang menjebol gawang City. Hingga waktu perpanjangan habis, skor 2-1 bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Brighton. Dengan kekalahan Manchester City, maka sia-sialah gol Erling Haaland pada penampilannya yang ke-100 di Premier League. Tendangan Dominic Szoboszlai membuat Liverpool mengalahkan Arsenal di Anfield. Duel sengit Liverpool kontra Arsenal di Anfield berakhir dengan skor 1-0. Gol kemenangan si The Reds dibuat Dominic Szoboszlai. Duel ini terbilang sangat sengit, mengingat tuan rumah harus menunggu hingga 10 menit terakhir untuk mendapat gol kemenangan dari free kick Szoboszlai. Tambahan 3 poin ini membuat Liverpool ke puncak klasemen Liga Inggris, dengan satu-satunya yang meraih kemenangan beruntun dan mencatatkan 9 poin dari 3 laga. Sementara tim yang diperkuat Victor Gyökeres yakni Arsenal, harus turun ke posisi ketiga dengan 6 poin. Berikut fakta menarik jalannya laga Liverpool kontra Arsenal. Pada pertandingan di Anfield, Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025, dini hari WIB, Liverpool selaku tuan rumah menguasai bola lebih banyak sejak awal. Tapi, mereka kesulitan menembus pertahanan Arsenal yang dikawal Jurrien Timber kolega. Sementara itu, Arsenal harus kehilangan William Saliba di menit kelima karena mengalami cedera dan digantikan debutan Christian Mosquera. Meski tanpa Saliba, Arsenal masih bermain solid di lini belakang. Pada menit ke-12, Cody Gakpo menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan yang melebar di kanan gawang David Raya. Noni Madueke membuat tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-22, ketika dia mendapat bola korner di kotak penalti. Madueke menembak ke pojok tapi Alisson Becker bisa menepisnya. Raya hampir membuat kesalahan pada menit ke-33, ketika operannya dipotong Virgil van Dijk. Van Dijk masuk ke kotak penalti dan mengoper bola ke Alexis Mac Allister, tapi sepakannya bisa diblok bek Arsenal. Pada menit ke-40, Ricardo Calafiori punya kans dari korner ketika menanduk bola yang masih melebar. Liverpool tidak bisa melepaskan satupun shot on target sepanjang babak pertama, dan skor 0-0 tetap bertahan. Masuk di babak kedua, Liverpool mengambil inisiatif serangan untuk bisa memecah kebuntuan. Tapi, upaya mereka belum menemui hasil karena pertahanan Arsenal masih solid. Liverpool sempat bikin gol pada menit ke-60 lewat Hugo Ekitike, memanfaatkan kemelut di depan gawang Arsenal. Sayang, gol dianulir karena Gravenberch terjebak offside sebelum terjadinya gol. Lantas, Szoboszlai, pemain Hungaria itu memecah kebuntuan pada menit ke-83 dan membawa Liverpool unggul 1-0.
Tuan rumah mendapat free kick di jarak 30 meter dari gawang, dan Szoboszlai menempatkan bola di pojok kanan atas tanpa bisa dijangkau Raya. Arsenal yang tersentak gol itu mencoba menekan Liverpool di sisa pertandingan. Tapi, hingga akhir laga, penyerang andalannya seperti Gyökeres tak bisa berbuat gol, dan skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Liverpool. MU akhirnya pilih Senne Lammens, bukan Emiliano Martinez. Di tengah kualitas kiper Manchester United yang mengkhawatirkan, MU segera mendapatkan kiper baru jelang penutupan bursa transfer. Menariknya, MU telah sepakat menggaet Senne Lammens, bukannya mendatangkan kiper sekali Emiliano Martinez. Dilansir dari The Athletic, MU menyepakati transfer Lammens dengan Royal Anwar. Kiper berbakat Belgia itu akan mendarat di Old Trafford, menyusul DL sebesar 21 juta euro (404,5 miliar rupiah) ditambah berbagai bonus. Senne Lammens diyakini akan dikontrak MU selama 5 tahun, yaitu hingga 2030. Pesepak bola berusia 23 tahun itu segera terbang ke Manchester untuk menyelesaikan kepindahannya. Kabar ini sekaligus mengakhiri peluang Emiliano Martinez yang santer diberitakan bakal bergabung Setan Merah. Kiper top Argentina itu sebelumnya dikabarkan telah bersedia bergabung dengan Bruno Fernandes kolega, usai menjalin kesepakatan pribadi. Kini kiper Aston Villa itu disebut berpeluang hijrah ke Galatasaray, yang baru saja ditikung Fenerbahce untuk mendapatkan Ederson, Manchester City. Here we go, tinggalkan MU. Jadon Sancho sepakat gabung Unai Emery di Aston Villa. Proses transfer Jadon Sancho akhirnya menemui kejelasan. Winger berusia 25 tahun itu sempat santer dikabarkan bakal bergabung dengan AS Roma, namun kepindahannya batal terrealisasi. Kini, Sancho dipastikan bakal melanjutkan karirnya di Aston Villa dengan status pinjaman dari Manchester United. Kabar kepindahan ini pertama kali diungkapkan jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano. Ia menyebut seluruh pihak yang terlibat, baik Sancho, Aston Villa, maupun Manchester United, telah mencapai kesepakatan penuh. Bagi Sancho, kesempatan bergabung ke Villa Park menjadi peluang besar untuk menghidupkan kembali karirnya di Premier League. Setelah melewati masa-masa sulit bersama United, pemain asal Inggris itu kini memiliki kesempatan baru untuk membuktikan kualitasnya di bawah arahan Unai Emery. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kepindahan Sancho ke Aston Villa sudah disepakati. Menurutnya, Manchester United telah memberikan persetujuan resmi untuk peminjaman winger tersebut ke klub yang tampil gemilang musim lalu di Premier League. Jadon Sancho ke Aston Villa, ayo kita mulai. Kesepakatan pinjaman awal dari Manchester United telah tercapai, tulis Romano di akun resminya. Aston Villa kini menjadi klub ketiga yang menampung Sancho dengan status pinjaman dari Manchester United. Sebelumnya, winger berusia 25 tahun itu sempat dipinjamkan ke Chelsea dan Borussia Dortmund. Sayangnya, masa peminjaman tersebut belum menghasilkan performa yang benar-benar konsisten. Saat dipinjamkan ke Chelsea, Sancho bahkan memiliki klausul opsi pembelian permanen. Namun, The Blues memilih tidak mengaktifkan klausul tersebut. Klub asal London Barat itu hanya membayar kompensasi kepada Manchester United sebelum mengembalikan Sancho ke Old Trafford. Kini, sang pemain kembali meninggalkan United untuk menjalani masa pinjaman bersama Aston Villa. Lepas Anthony ke Betis, MU rugi 1,3 triliun rupiah. Manchester United bersiap kehilangan Anthony yang akan merampungkan kepindahannya ke Real Betis, menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Menurut laporan Talksport pada Senin tanggal 1 September tahun 2025, klub Spanyol mencapai kesepakatan dengan Setan Merah senilai 21,6 juta pounds, yang meliputi 19 juta pounds biaya tetap, dan bonus sebesar 2,6 juta pounds. MU juga mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 50%. Sementara itu, Anthony tidak akan menerima bayaran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Sebelumnya, kepindahan Anthony ke Betis tampak sulit terrealisasi pada pekan lalu. Meski Betis dan MU menyetujui biaya 25 juta pounds, klub Spanyol membatalkan kesepakatan karena tidak mampu memenuhi tuntutan gaji Anthony. Namun, dengan kesepakatan terbaru, MU juga masih menelan kerugian. Setan Merah mengeluarkan uang sebesar 81,3 juta pounds untuk merekrutnya dari Ajax pada Agustus tahun 2022. Sejak itu, dia berjuang untuk memenuhi banderol harga yang mahal, hanya mencatatkan 17 sumbangan gol dari 96 penampilan di semua kompetisi. Anthony diberi jeda singkat dari mimpi buruknya di Old Trafford Januari lalu, ketika dia bergabung dengan Betis dengan status pinjaman. Bersama klub Andalusia, Anthony tampil meyakinkan dan menggoda Betis untuk mempermanenkan jasanya, dan kini transfer tersebut bakal segera selesai.